Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Armian Nasri bisa kembali lagi hadir pastinya juga di program kesehatan kita UB Talk Show. Nah, seperti biasa kita juga bakal membahas tentang tema-tema atau juga isu-isu yang sekarang ini mungkin lagi banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Tapi tidak hanya itu, pastinya juga pengetahuan-pengetahuan baru yang tentunya juga bersama dengan pakar-pakarnya dan melalui bintang tamu di setiap edisinya. Oke, untuk hari ini spesial sekali. Nah, ini sudah hadir ya di studio Beyond TV itu Ibu Bidan Safnita Hamzah SST MKes. Nah, dan pastinya juga ini Ibu Ita Bu ya panggilannya ya. Oke, nah ini pasti juga bakal memberikan pengetahuan atau juga ya pengetahuan-pengetahuan baru juga buat kita ya. Dan tentunya juga itu melalui tema untuk talk show kita kali ini, yaitu peran pendidikan kebidanan dan tentunya juga atau juga seorang yang berprofesi bidan itu dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Nah, dan pastinya juga ini bukan masalah sepele tapi juga masalah serius yang tentunya juga ini perlu kita ketahui bersama. Langsung aja nih kita perkenalkan Ibu Bidan Nita. Ya pasti juga ini perkenalkan diri dulu sama pemirsa di rumah supaya lebih mengenal gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Armia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama Safnita Hamzah. Untuk saat ini sedang diamanahkan menjadi Ketua PCIB Kota Banda Aceh. Dan juga pada saat ini saya juga diamanahkan sebagai Kepala Kamar Bersalin di ruang bersalin RSUD ZA. Iya. Sudah menikah dan punya anak satu perempuan, juga sebagai pelatih di P2KS Provinsi Aceh. Iya. Juga mengajar di beberapa universitas di Kota Banda Aceh. Wow, Masya Allah, ini luar biasa sekali ya kepercayaannya. Nah, saya juga lupa mention tadi ya. Nah, kalau beliau adalah merupakan ketua dari Ikatan Bidan Indonesia untuk PCB Kota Banda Aceh ya. Nah, dan tentunya juga ketua ruang bersalin juga di RSUZA. Nah, jadi pasti juga banyak sekali ya pengalaman-pengalaman beliau insya Allah yang tentunya juga mengetahui sekali ya tentang peran ya pendidikan profesi bidan atau juga kebidanan dan orang-orang yang mungkin berprofesi sebagai bidan untuk bisa menurunkan angka kematian ibu dan bayi Bu ya. Nah, jadi kalau misalnya mungkin kita mulai dari pertanyaan yang langsung to the point nih Bu ya, nggak apa-apa ya. Nah, jadi mungkin para pemirsa di rumah atau juga para ya mungkin yang sekarang ini juga lagi mahasiswa kebidanan dan juga ibu-ibu ini pengen tahu juga sejauh mana sih peran atau juga kontribusi dari seorang bidan ya yang tentunya juga itu dalam untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi gitu. Apa yang mereka bisa perbuat atau juga peran mereka gitu untuk para ibu-ibu. Ya, baik, terima kasih Pak Armia. Jadi di sini besar sekali peran seorang bidan untuk menurunkan AKI dan AKB, sangat besar karena bidan juga sebagai garda terdepan. Nah, dari pendidikan saja kita harapkan sekali adik-adik yang sedang menempuh pendidikan maupun yang sudah menyelesaikan, yang sekarang juga melaksanakan perannya sebagai bidan, lakukanlah perannya dengan sangat baik. Dalam arti yang sedang menempuh pendidikan, belajarlah dengan benar dan baik. Kenapa sangat diharapkan untuk mengubah angka kematian ibu dan bayi ini menurun. Dan sangat diharapkan jangan sampai meningkat lagi. Iya Pak ya, karena apa? Dengan banyaknya bidan sangat diharapkan terutama di Kota Banda Aceh untuk kematian atau morbiditas maupun mortalitas itu berkurang sekali. Karena kesejahteraan suatu negara itu saja dinilai dari apa? Dari angka kematian ibu dan kematian bayi. Jadi ini sangat peran besar untuk nakes bidan untuk menurunkan AKI AKB ini, dan bukan hal yang mudah. Bukan hanya sekedar seperti membalikkan telapak tangan ya Pak ya. Jadi butuh kesiapan di diri kita, butuh ibarat seseorang mau berperang ya Pak, ada onderdil yang harus dibawa nih. Nah, apa? Keilmuan, kemudian kemantapan dari skill atau keterampilan. Juga sangat diharapkan itu bahwa kita punya juga attitude yang baik. Ya, itu karena itu mempengaruhi sekali karena kita menghadapi ibu-ibu. Itu juga untuk mengubah mindset ya Pak ya. Yang sebelumnya nggak mau memeriksakan kehamilan. Tetapi karena peran kita hanya dengan komunikasi saja, dengan mulut saja, kita akan sangat bermanfaat bagi orang lain. Belum kita sampai berbuat, belum sampai dalam tindakan. Tetapi itu bisa mengubah seorang ibu untuk apa?
untuk mendapatkan dia pelayanan yang baik. ANC-nya berapa kali dalam kehamilannya di trimester awal atau trimester kedua. Nah, dari situlah kita mengubah pola pikir atau yang salah menjadi yang benar seperti itu, Pak. Jadi sangat besar pengaruh bidan untuk menurunkan AKI dan AKB ini. Iya. Butuh sekali pemantapan yang besar dari mahasiswi kebidanan. Iya. Bagi juga mungkin yang seperti Bu Dita sampaikan tadi ya, mungkin yang sekarang juga lagi menempuh profesinya atau juga yang baru lulus kemarin ya. Benar. Nah, tentunya juga ini menjadi pegangan penting gitu ya, yang pasti juga ini yang harus digarisbawahi itu sebenarnya kenapa bidan itu sangat berperan gitu untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi ya. Benar sekali. Oke. Nah, terus kalau tadi Bu Dita juga udah sampaikan juga ya. Nah, jadi mungkin melanjutkan dari statement tadi. Nah, ternyata di Kota Banda Aceh atau juga di Provinsi Aceh umumnya ya. Nah, jadi mungkin angka kematian untuk ibu dan bayi itu kita di level mana Bu? Apa tertingginya mungkin di peringkat keberapa gitu ya? Nah, dan tentunya juga ini mungkin jarang diketahui sama masyarakat, ternyata angka kematian ibu dan bayi itu besar juga gitu di Kota Banda Aceh khususnya ya. Ya, baik Pak Armia. Jadi untuk mengetahui itu memang kita ada pendataan di Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Itu juga kita menggunakan aplikasi MPDN namanya Pak, Maternal Perinatal Death Notification. Dan setiap tempat itu memberikan pelaporan untuk kematian tersebut. Nah, untuk beberapa daerah di Aceh, apakah di Aceh Utara, Biren, Kota Banda Aceh, dan yang lainnya, karena memang kalau rumah sakit umum itu kan masuknya di Kota Banda Aceh ya Pak, karena itu kan jadi tempat rujukan. Nah, kalau tempat rujukan itu jadinya kan tinggi Pak. Seperti itu. Karena tempat rujukan dari semua. Ya. Jadi udah terdata di kota itu, di tempat itu. Iya. Nah, ibaratnya kalau tempat saya nanti, saya di Aceh Besar atau saya di daerah yang lain seperti itu, saya akan melakukan rujukan kemari dalam keadaan apa? Keadaan kondisi ibu yang atau bayinya yang sudah memang tidak bisa diatasi lagi di tempat yang merujuk tadi Pak. Nah, jadi kalau di tempat rujukan tersebut akan memang lebih tinggi. Seperti itu Pak. Jadi kalau kita lihat sebenarnya untuk angka kematian ini yang besar kita kurangi, yang satu pun kalau bisa dihilangkan. Nah, jadi bidan itu pengaruhnya di mana? Bukan hanya di tempat level tertinggi rujukan, tetapi dari awal pun karena mereka adalah garda terdepan menjadi bidan desa. Nah, disitulah akan sangat berperan. Nah, ketidakterlambatan dalam rujukan, seperti itu penanganan yang tepat, baik penanganan terhadap ibu dalam ibu beresiko atau tidak. Nah, jadi jangan kita tunggu sampai ibu terjadi resiko tinggi baru kita mengatasi, tapi hindari karena mencegah itu jauh lebih baik. Iya pastinya. Nah mungkin satu lagi nih sebelum kita juga untuk berkali-kali ini. Nah sebenarnya untuk mungkin secara singkat aja, sebenarnya yang paling umum itu penyebab dari resiko kematian ibu dan bayi itu apa sih? Apa sih Bu yang mungkin baik. Kalau tren sekarang itu kan Pak yang kita ketahui ya, mungkin ibu bidan semua tahu bahwa yang tertinggi itu apa saja, itu ada eklamsi, kemudian apalagi, nah itu ada penyakit infeksi. Nah jadi dari eklamsi itu saja dan perdarahan itu Pak. Nah itu hal-hal yang bisa kita cegah. Nah itu perdarahan, eklamsi dengan infeksi itu hal yang bisa kita cegah dan semoga ya itu semakin menurun akibat penyebab terbesar kematian ibu. Nah pemirsa kita break sebentar dan nanti kita juga balik lagi, pasti juga kita bincang-bincang lagi ya tentang peran dari pendidikan kebidanan dan juga seorang bidan ya untuk bisa menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.